Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Atur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung dan mensupport channel Kang Tro. Semoga di channel ini kita bisa memberi kemanfaatan buat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita live streaming sinau bareng. Kita membahas tentang misteri antara meditasi dan makrifat. Apakah ada hubungannya antara meditasi dan makrifat tersebut? Ini kita bahas di kesempatan kali ini. Sebelumnya kita bahas dulu tentang meditasi. Meditasi adalah proses bagaimana kembalinya diri kita kepada Sang Kuasa. Di sini karena proses meditasi itu adalah kepasrahan. Kepasrahan kita untuk menyadari diri kita, karena seseorang yang sudah menyadari dirinya, mengenali jati dirinya, itu akan mengenali Tuhannya. Nah, proses meditasi ini adalah proses pengenalan diri ataupun pencarian jati diri atau kembali kepada diri masing-masing. Nah, inilah kenapa ada hubungannya dengan makrifat, karena makrifat itu adalah mengenal Tuhan. Nah, dalam meditasi kita di samping bisa mengenali diri kita, kita juga bisa menyadari bahwa kita adalah sebagian dari alam. Makanya ada orang bilang, aku yo alam, alam yo aku. Ini sebenarnya adalah proses di mana kita menyadari bahwa diri kita adalah sebagian dari alam semesta. Dan alam semesta itu ada dalam diri kita. Karena raga kita juga terbentuk dari berbagai unsur alam ini. Nah, meditasi adalah menelaah itu. Bagaimana diri kita, dari apa kita dibuat, bagaimana rasa kita, bagaimana pemikiran kita. Nah, disitulah sebenarnya kenapa orang lebih cenderung, lebih cepat mengenali Tuhannya lewat sebuah meditasi. Dan itu harus sering-sering dilakukan, karena meditasi ini membutuhkan kerutinan, bukan hanya sekali, dua kali, tapi harus rutin dilakukan agar apa? Bisa memahami, bisa menelaah daripada apa itu meditasi, apa itu mengenali diri, gimana kita bisa menyatu dengan Tuhan kita, gimana kita bisa mengenali diri kita dan Tuhan kita, gimana kita bisa pasrah kepada Tuhan kita. Itulah yang sebenarnya dipahami dari sebuah meditasi, di mana kita bisa menelaah diri kita sendiri, mencari diri kita sendiri. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus kita lakukan, apa sebenarnya tujuan hidup kita, apa yang sebenarnya harus kita lakukan dalam hidup kita. Kalau orang Jawa bilangnya mencari kesejatian hidup, ataupun mencari kemuliaan dalam hidup. Kemuliaan dalam hidup ini hanyalah bertemu dengan Tuhan, di mana kita di saat hidup sudah bisa bertemu dengan Tuhan, nanti mati pun juga akan mudah kembali kepada Tuhan. Nah, disinilah seharusnya kita belajar dari sebuah meditasi. Makanya rahasia di sebalik meditasi ini, dengan meditasi kita juga bisa mengenali Tuhan kita.
mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Dengan apa? Dengan menyadari diri sendiri, dengan memahami diri kita sendiri, dengan menghargai diri kita sendiri. Karena seseorang yang belum bisa menghargai dirinya, itu akan susah juga menghargai orang lain. Yang belum bisa memahami dirinya, juga akan susah memahami orang lain. Yang belum bisa menguasai rasa pada dirinya sendiri, juga akan susah memahami perasaan orang lain. Sebelum bisa mengenal dirinya, tidak akan pernah bisa mengenal alam semesta. Karena apa? Karena kita bagian dari alam semesta. Itulah yang dinamakan aku ya alam. Aku ya alam. Alam ini ya aku. Itu sebenarnya itu. Jadi dari pengalaman kita bisa belajar. Dari laku kita bisa mendapatkan ilmu. Itulah sebenarnya. Dari tirakat kita bisa selamat, karena dengan tirakat kita lebih hati-hati, lebih waspada dalam hidup kita. Kita belajar waspada dalam hidup sebenarnya, namanya tirakat ini. Dimana kita rasanya sengsara, itu dirasakan dari tirakat itu sendiri. Makanya semua itu sebenarnya kembalinya ke kesadaran diri. Orang yang sudah sadar diri, tahu diri, pasti mawas diri, dan pasti mengetahui namanya jati diri. Itulah sebenarnya fungsi dari meditasi yang sesungguhnya, dan bisa dikembangkan untuk kesehatan, untuk laku-laku yang lainnya gitu. Sebenarnya bisa ini dikembangkan dari sebuah meditasi itu tadi. Makanya buat teman-teman, monggo yang mau ditanyakan apa, silahkan. Kita belajar bareng, sinau bareng di sini, agar kita bisa memahami satu dengan yang lainnya, dan bisa belajar dengan pengalaman kita, saling berbagi pengalaman antara satu dengan yang lainnya. Monggo buat teman-teman semuanya. Jadi meditasi ini juga bisa jalan menuju ma'rifatullah. Jalan menuju kedekatan kita dengan Tuhan. Itu sebenarnya bisa kita dapatkan dari sebuah meditasi itu sendiri. Jadi buat teman-teman jangan susah hati, jangan malas juga untuk meditasi, karena meditasi itu jalan mudah untuk ketemu dengan Tuhan kita ataupun mengenali Tuhan kita. Jadi seperti itulah sebenarnya meditasi yang sebenarnya. Monggo yang mau ditanyakan silahkan. Dan dibantu juga like dan share-nya. Indro hadir, matur suwun Mas Indro sudah hadir. Terima kasih banyak. Kita berhenti sejenak. Monggo teman-teman yang mau bertanya, ini ada suara azan. Kita sambil mendengar suara adzan, sampean monggo yang mau bertanya silahkan bertanya, silahkan ditulis pertanyaannya, nanti semampu saya akan menjawab pertanyaan panjenengan semuanya. Kita belajar antara meditasi dan makrifat. Trenggalek Jatim matur sembah nuwun sudah hadir. Duduk silanya saya belum bisa tahan lama, Kang. Itu sementara duduknya seenak sampean lah. Sampean yang penting nyaman dulu gitu. Meditasi itu yang penting sampean nyaman dulu. Karena untuk sila itu harus kebiasaan biasa. Nanti kalau sudah terbiasa enak.
Karena saraf ini narik semua, saraf kaki ini narik semua. Mohon dibantu share-share-nya biar kita bisa belajar bareng, dan like-nya juga dibantu. Nah, jadi dari meditasi sebenarnya itu manfaatnya sangat banyak dan banyak misterinya dari sebuah meditasi. Dan bahkan orang-orang besar dulu yang menciptakan ajaran-ajaran kita sekarang ini itu melalui jalan meditasi ataupun semedi ataupun suwung untuk mendapatkan wahyu. Nah, makanya kita jangan malas untuk meditasi, karena meditasi itu mengembalikan kita kepada kesadaran diri kita. Di saat kita sadar diri, kita akan menemukan ataupun kita akan dekat dengan Tuhan kita. Kang, namaku baru nyimak, terima kasih sudah nyimak, matur sembah nuwun, dibantu like-like-nya juga. Nah, di sini dari manfaat belajar bareng kita bisa mendapatkan pengetahuan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di saat pengetahuan itu ada, kita bisa belajar bareng, kita bisa tukar pengalaman bareng, kita bisa kadang mencari solusi dalam diri kita. Ini sebenarnya yang kita dapat dari belajar bareng seperti ini. Makanya jangan takut untuk bertanya ataupun jangan dipendam sesuatu yang ingin ditanyakan, karena orang itu kalau tidak bertanya itu tidak tahu jalannya, harus bertanya. Dulu kalau belajar bertanya terus. Awam, matur sembah nuwun, waalaikumsalam. Nah, dari kita menelaah diri sendiri, meditasi itu kembali kepada diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri, mengaca pada diri kita sendiri. Nah, di saat kita mampu menelaah, mengkaji diri kita sendiri, nah di situ kita akan menemukan betapa agungnya kekuasaan Tuhan. Kang Tolib, matur sembah nuwun. Yaitu Susianah, matur sembah nuwun. Dari Gunung Kawi, matur sembah nuwun. Mbah Parno, matur sembah nuwun. Monggo dibantu like-like-nya, juga share-nya, biar tambah rame, kita tambah sinau bareng, tambah berbagi. Mas Juli, matur sembah nuwun, terima kasih sudah hadir. Sugeng rawuh di channel ini, matur sembah nuwun atas dukungannya. Nah, dengan pengenalan diri inilah kita bisa menuju makrifat, kedekatan diri kita dengan Tuhan. Karena dari sejarah ataupun kita bisa belajar dari suluk Sunan Bonang ataupun suluk Sunan Kalijaga, barang siapa mengetahui jati dirinya, dia mengetahui Tuhannya. Saya meditasi tiba-tiba tubuh saya kayak terbang, Kang, itu tanda apa? Kalau rasa saat kayak rasa tuh kayaknya saat kita tidur. Mini, matur sembah nuwun dari Aceh. Semoga derek ngos diberi kesehatan semua, amin amin amin. Itu kita terbawa rasa, Mas. Sampai kalau seperti terbang, itu sampai terbawa rasa panjenengan. Itu kalau sampean ikuti, sampai nanti akan masuk ke ranah halusinasi ataupun alam bawah sadar. Wasiman, matur sembah nuwun dari Blora. Tiwa Rahayu Ugi dari Nganjuk, matur sembah nuwun konco-konco semuanya. Bagi yang ingin gabung di channelnya Kang Tro, bisa tekan tombol gabung. Nanti kalau banyak anggotanya, kita bisa live streaming
privat lewat gabung, ataupun saya bisa bagian video-video pembelajaran di fitur gabung saya. Itu nanti memang tadi saya aktifkan agar kita bisa belajar bareng di situ. Jadi privat itu namanya. Orang lain tidak bisa melihat kecuali yang gabung. Dan dibantu like-like-nya dulur semuanya biar kita belajarnya enak. Saya butuhkan like dan subscribe panjenengan, dan saya bagi ilmu pada panjenengan semuanya gitu. Jadi sama-sama. Nah, dari pengalaman demi pengalaman kita melakukan meditasi, memang akan terjadi banyak perubahan pada diri kita. Orang yang bermeditasi dan tidak itu sangat ketahuan. Orang yang bermeditasi masih emosi, masih suka emosi, belum bisa mengendalikan diri, berarti dia belum bermeditasi. Karena orang yang sudah bermeditasi itu otomatis cakranya terbuka sebenarnya. Tanpa harus membuka cakra, itu cakra sudah terbuka sendiri. Di saat kita diam itu cakra kita justru terbuka. Sujianto, matur Mbah Nun. Karena apa? Kalau kita memprogram otak kita untuk setiap meditasi kita membuka cakra, nanti yang kita dapat hanyalah itu. Kang mau nanya, saat meditasi ada rasa terbalik arah, apa halu Kang itu? Benar. Itu halu, Mas. Saya kasih tahu panjenengan di saat meditasi benar-benar hening. Sama tidak merasakan apa-apa, tidak ada gerakan apa-apa, tidak ada getaran apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Dan waktu berjalan sangat cepat. Sampan duduk 5 menit, bisa sampan rasa itu 5 menit. Tapi sampan di saat sampan selesai, sampan bisa 2 jam, 3 jam, 1 jam kadang. Itu yang pernah saya alami. Saya dulu untuk belajar meditasi, saya itu datang ke hutan, tempat-tempat yang sakra-sakra, yang sepi-sepi, itu sebenarnya tujuan saya adalah untuk mengheningkan diri. Nomor WA saya ada di deskripsi channel, dari kemarin sudah saya cantumkan di situ. Ada grup juga di situ. Betul Kang, saya dah sering meditasi. Yang namanya penyakit hati ya saya bisa mengendalikan. Iya benar. Di saat cakra pusar dan cakra hati sampean terbuka dan memancarkan energinya ke seluruh tubuh, yang biasanya sampean emosi itu akan menjadi penyabar. Rasa kasih sayang sampean muncul, kesadaran diri sampean muncul. Buat apa marah? Dulu saya itu keras orangnya dulu. Tapi setelah meditasi tiap hari, mengenal dengan alam, menikmati ciptaan Tuhan, sampai saya titik puncak yaitu saya ingin mati. Itu pernah saya alami. Jadi hidup itu sudah gimana ya? Kayak pengennya pokoknya mati gitu aja dulu. Siswanto, matur sembah nuwun. Itu pernah saya alami itu. Melihat istri itu sudah tidak pengen gitu. Pengennya meditasi gitu ya. Cuma kalau di saat seperti itu ada mau bencana apa gitu, tubuh kita itu rasanya sakit semua. Getaran itu ada semua. Inilah yang saya beri judul ini, misteri meditasi. Antara meditasi dan makrifat. Aku dan alam. Sampean dan alam.
Aku yo sampean. Kita adalah alam. Alam yo kita. Itu loh sebenarnya. Di mana kita bisa menemukan titik itu? Nah, itu nanti dinamakan suwung. Suwung itu seperti itu. Gebyar dunia iki wis ilang. Gebyar dunia ini. Kita semua akan saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lainnya. Itu fungsi dari meditasi sebenarnya. Jadi teman-teman semua harus fokus dalam meditasi itu, jangan cari titik fokus. Kalau sampai cari titik fokus, sampai nanti bingung. Sampai juga jangan berusaha tenang. Kalau berusaha tenang, sampai tidak fokus. Susah kan? Itulah susahnya meditasi. Kelihatannya mudah, duduk gini aja. Tapi susah itu. Perlu apa? Perlu keikhlasan yang tinggi. Untuk duduk saja itu kita perlu keikhlasan yang tinggi. Semeleh gitu. Kita itu melepaskan seluruh perasaan kita ataupun pemikiran kita itu istirahat sebentar. Dan dalam meditasi itu memikirkannya jangan berat-berat, yang ringan-ringan saja. Nanti kalau mikir berat kita melayang. Makanya itulah pentingnya sebuah meditasi di saat kita ingin menemukan jati diri ataupun kesadaran diri. Karena dengan kesadaran diri ataupun jati diri ini kita bisa menuju jalan ma'rifatullah. Mengenal Tuhan kita. Itu penting banget. Dari sekian manfaat meditasi, itulah puncak dari meditasi itu sendiri, yaitu mengenal diri kita dan mengenal Tuhan kita. Rahayu Mbak Umi, matur sembah nuwun. Nah, semoga kita juga bisa menemukan tersebut. Kalau di dunia ini kita tidak bisa mengenal Tuhan kita, apalagi nanti sampai kalau sudah mati gimana nyarinya. Sebenarnya itu. Kita kenali dulu, kita dekat dulu. Saat kita pulang kita juga tahu harus pulang kemana. Siapa yang kita tuju. Contoh sampan lah mencari kangtro gitu. Itu kan sampan harus kenal saya dulu. Tinggalnya di mana, nomor HP-nya berapa, ini berapa. Sampan harus kenal saya dulu. Kalau enggak kenal sampan, enggak usah di akhirat lah. Sekarang sampai nyari saya enggak ketemu. Itulah sebenarnya kita belajar ma'rifat, mencari dan mendekat kepada Tuhan kita. Jangan ada rasa takut. Kalau takut itu tidak pernah mendekat. Contoh sampan takut kepada buaya, tidak pernah sampan mendekat buaya. Baru mau mendekat lari. Bahkan buayanya mau mendekat sampan yang lari. Sampan takut kok. Dan sampan kalau ingin ma'rifat, jangan takut. Kalau ibadah sampean didasari rasa takut, nanti disiksa, nanti masuk ini, masuk situ, masuk sana. Sampan tidak dekat, sampan tuh bingung dengan diri sampan sendiri sebenarnya. Itu yang harus sampan pahami dalam perjalanan ma'rifat. Dari syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Rasa, cipta, karsa, karya dalam Jawanya. Kita harus menyadari itu. Makanya rahasia di balik sebuah meditasi itu adalah jalan menuju ma'rifat. Di mana di saat orang benar-benar mampu karena kesempurnaan meditasinya,
orang tersebut akan mengenali Tuhan. Makanya orang-orang pembesar-pembesar dulu, raja-raja Jawa, ataupun para resi atau para brahmana dulu, akhir usianya pasti dia mencari ketenangan diri untuk pergi ke hutan. Kalau meditasi badan terasa ketarik ke kanan, tarik ke kiri, kadang ke kanan, terus badan terasa pegel-pegel. Mohon solusinya. Mbah Hedi Suroto matur sembah nuwun dari Bojonegoro, matur sembah nuwun. Setiap ada gerakan, Mas, ini perlu diketahui. Setiap ada gerakan ataupun perasaan bagaimana, itu sebenarnya datang dari diri kita sendiri. Itu adalah wujud dari hawa kita sendiri. Karena dalam meditasi pertama sampean baru duduk tenang, itu sampean melawan rasa sampean sendiri. Sampean berperang di sini. Dua rasa dalam diri kita, kebaikan dan keburukan kita ini berperang. Inilah perang Bratayuda sebenarnya. Untuk menghandle perang Bratayuda ini yang terjadi dalam diri kita sendiri ini, hanya apa yang bisa mengalahkan? Cakra ya. Apa? Daya pikir. Nah, di situ kita menghandle. Karena rasa ini datangnya dari pemikiran. Tubuh kita ini yang handle otak, pikiran. Kita bisa berkedip gini, kita bisa bergerak gini, itu pikiran semua. Itu ada di memorinya sudah. Jadi kita tidak perlu menyuruh, itu sudah ada di memorinya. Itulah namanya bertakwa. Tidak perlu disuruh. Sudah menjalankan tugasnya masing-masing. Kalau tangan ya untuk megang, kaki untuk jalan, atau untuk melihat, mulut untuk berbicara, itu sudah bertakwa dengan Tuhannya. Kita tidak usah merintah. Justru yang tidak bisa berjalan itu belum bertakwa. Masa apa? Nyalai kodrat harusnya berjalan, tidak berjalan. Makanya terjadinya apa? Stroke. Karena apa? Sarafnya tidak nyambung. Sama kita kalau tidak nyambung langsung dengan Tuhan, itu sama. Kita nanti juga terpincang-pincang mencarinya. Kayak orang stroke itu, bingung, melonyeng. Makanya tidak semudah itu. Meditasi pun tidak semudah dilakukan, hanya duduk diam. Enggak. Di situ kita ada peperangan antara hawa nafsu kita sendiri. Setelah hawa nafsu kita nanti peperangan dengan pernapasan kita sendiri, peperangan dengan pemikiran kita sendiri, peperangan dengan panca indera kita sendiri. Semua perang dalam tubuh. Nah, kita mengorganisir, menempatkan pada tempatnya masing-masing. Itu namanya kaji diri. Sukmo ya bagian sukmo, jiwa-jiwa, raga ya raga. Tangan ini bisa gerak, ada sukmanya, ada rasanya. Sukma itu rasa. Makanya ngerogoh sukmo itu berarti yang keluar rasanya, bukan jiwanya, rasanya. Kalau jiwa itu roh khilafi, itu roh kehidupan dari Tuhan, jiwa. Adanya di pola pikir. Di sini tempatnya, makanya di otak, di kepala ini. Makanya Tuhan itu lebih dekat dari urat leher, di kepala. Kalau raga ya ini wadah kita ini ada umurnya nanti. Nah, tugas kita hidup ini adalah membuat sejarah. Gimana kalau kita kembali, kita bisa terlahir kembali, mendapatkan raga yang baru. Ayo ugi Mas, matur sembah nuwun. Dibantu like-nya nggih. Kula nyuwun tulung dibantu like-nya, ugi subscribe-nya yang belum subscribe, ataupun kalau berkenan biar panjenengan dengan keikhlasan
di-share, mugi-mugi tambah berkah buat semuanya. Channel ini bisa memberi manfaat buat yang lainnya. Cara pertama meditasi. Cara pertama meditasi, sampean hanya butuh tenang saja sudah cukup. Yang penting bisa tenang gitu. Nggak usah mencari lain-lain dulu. Belajar ketenangan. Itu aja. PWNU Jatim matur sembah nuwun. Saya juga dari Jawa Timur, saya Madiun. Nah, di saat kita sudah bisa tenang, berarti kita sudah menguasai rasa kita. Bolongan songo kalau orang Jawa itu. Makanya diarani puncaknya meditasi itu mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Karena udah tidak ada apa-apa lagi di situ. Makanya dulu Syekh Siti Jenar kalau ditanya, mana Syekh Siti Jenar? Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada Tuhan. Gimana Tuhan? Tuhan tidak ada. Yang ada Syekh Siti Jenar. Karena apa? Sudah manunggal. Sudah mengetahui keberadaannya. Itu benar sebenarnya kalau itu. Tapi kalau orang yang berpikirnya belum sampai ke situ, ya salah. Itu nanti sesat jadinya. Yo, kalau tubuh kita ini tidak ada yang menghidupi, yo gimana kita bisa berkedip gini, kita bisa ngomong gini. Kan ada, pasti ada yang maha menghidupi di dalam tubuh. Makanya kita bisa hidup. Makanya kalau orang sudah suwung atau sudah bisa mencapai itu, ya itu omongnya, tidak ada siapa-siapa. Kita adalah alam semesta. Aku yo sampean, sampean yo aku. Kita adalah alam, alam yo kita. Sudah selesai. Di dalam meditasi kita hanya kepasrahan. Tidak nyari apa-apa. Tapi di situ kita nanti dapat bonus apa-apa. Cakra itu tidak perlu diaktifkan. Nanti aktif sendiri kalau sampean bisa menahan hawa nafsu ataupun mengontrol pikiran sampean, itu aktif sendiri. Sampean tinggal nyuruh di otak, aktif cakra ini, udah aktif. Tapi kalau kita meditasi ribet mengaktifkan cakra, kita tidak akan ketemu titik suwungnya. Kita ribet mencari ketenangan, berarti kita belum tenang. Kita ribet mencari titik fokus, berarti kita belum fokus. Ya udah, diam aja pokoknya. Diam, tenang, nanti yuk sampai sendiri. Itu sebenarnya susah tapi mudah, tapi susah. Susah ya mudah, heran saya juga. Ya, dulu juga bingung seperti itu. Lari sana sini perjalanan dari hutan masuk hutan ke gua ke ini. Sama sebenarnya Mas. Bingungnya itu sama. Bahkan dulu sampai saya itu merasa sudah hidup buat apa gitu. Pengen moksa itu kayak apa. Itu saya pernah itu sampai gitu. Ya pernah juga ketemu sesuatu ya kayak dewa-dewa gitu kan. Kayak apa itu makhluk-makhluk gitu, sampai tubuh berubah gini-gini. Itu sebenarnya halu semua. Saya paham-pahami itu halu. Kamai Simatupang matur sembah nuwun, salam rahayu. Rahayu buat semuanya yang sudah hadir, matur sembah nuwun, salam rahayu dari Kang Tro. Semoga teman-teman semua yang sudah hadir diberi pencerahan, diberi pemahaman, diberi keselamatan, diberi kemakmuran oleh Tuhan semesta alam, dan dilancarkan semua rezekinya, bisa mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya. Amin. Moga-moga teman-teman semuanya. Jangan lupa dibantu like-nya, ditekan tombol like-nya biar biar semangat. Saya memberi ilmu sampai memberi saya like gitu loh Mas. Jadi podo-podo kan.
Saya ndak pelit ilmu, sampean jangan pelit like-nya. Guyon Mas, kesadaran aja, kesadaran aja. Pengen lihat lanjut, ada tamu, monggo monggo, matur sembah nuwun. Monggo Mbak Umi, matur sembah nuwun. Nah, jadi di dalam spiritual itu tidak semua harus menjadi dukun atau tidak semua harus menjadi sesepuh. Tapi puncak dari spiritual itu adalah mengenali Tuhannya. Bukan menjadi paranormal. Sarjito Ratna matur sembah nuwun dari Riau, matur sembah nuwun. Bukan harus jadi dukun, harus jadi paranormal, harus jadi enggak, itu bukan puncak dari spiritual. Justru puncak dari spiritual itu kita sudah merasa bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Itu baru puncak spiritual. Kita sudah tidak ada siapa-siapa, hanya Tuhan semua. Semua itu ternyata milik Tuhan. Gitu. Itu puncak spiritual. Makanya kok orang spiritual pengen jadi dukun gitu, wah susah. Ya pasti bisa, cuma kan tujuannya bukan itu. Dari teman-teman semua ya pengalaman, makanya meditasi itu jangan tujuannya hanya mengaktifkan cakra untuk ini, untuk itu, enggak. Itu hanya perkembangan keilmuannya. Ilmuwan dari meditasi perkembangannya untuk awet muda, kesehatan, cakra terbuka, kundalini terbuka, panca indera, pancandrio, bisa menghandle rasa kita, bisa mengetahui kebaikan kita, norma amat kita, bisa. Itu hanya perkembangannya, perkembangan dari sebuah meditasi. Tujuan utama yaitu mengenali diri sendiri, mengkaji diri sendiri. Nah, di saat orang mengenali dirinya dan mengkaji dirinya sudah bisa, dia pasti mengetahui jati dirinya, kesadaran dirinya kembali masalahnya. Nah, di saat itu kita juga bisa mengenali Tuhan kita. Itu sebenarnya tujuan dari sebuah meditasi. Kalau ilmu-ilmu lainnya, rogo sukmo lah, inilah, itu adalah perkembangan keilmuan. Apakah meditasi pertama kali nggak ada yang membimbing aman, Kang? Aman. Aman. Kalau meditasi sampai kesurupan, itu berarti sampean terlalu kebesaran hawa nafsunya. Gejolaknya itu terlalu besar, jangan ditahan. Kalau ditahan sampean kesurupan. Jangan ditahan, lepaskan saja. Jangan ditahan. Makanya kalau ada energi yang ngalir gini-gini, ada gejolak dalam diri sampean saat meditasi, lepaskan, jangan ditahan. Kalau sampean tahan, sampai nanti kesurupan. Yang membuat sampai lupa diri ataupun masuk alam bawah sadar itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Dari hawa nafsu kita sendiri. Nah, inilah makanya apa itu? Keajaiban sebuah meditasi, di mana kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Di mana kita bisa mengetahui jati diri kita sendiri. Gimana kita bisa mengetahui rasa sejati kita sendiri. Di saat itu kita bisa mengetahui dan dekat dengan Tuhan kita. Itu sebenarnya. Kami pas meditasi melakukan sendawa, menelan air ludah. Boleh. Boleh. Sah-sah sajung itu sudah kodrat ya Mas. Enggak boleh kata siapa. Udah, malah kalau enggak bisa itu bahaya. Monggo dibantu like-nya, subscribe-nya. Nah, dari saya membahas tentang meditasi dan makrifat,
Meditasi adalah jalan yang termudah menuju makrifat, di mana kita tidak perlu wirawiri kemana-mana, kita hanya duduk diam, meresapi diri kita, mengkaji diri kita, mencari keberadaan Tuhan dalam diri kita dulu. Kalau dalam diri saja belum mengenal, apalagi alam semesta. Nah, disitulah nanti sampai bisa menemukan yang namanya kesejatian diri, agar kita bisa mawas diri dan tahu diri. Jadi saya sarankan buat teman-teman, meditasi itu banyak gunanya. Meditasi itu banyak gunanya, banyak manfaatnya. Saya berada di lereng Lawu, Karanganyar, Solo, Mas. Boleh, monggo datang ke sini, silahkan. Nah, di saat sampean bermeditasi, jangan mempunyai keinginan yang lebih. Karena meditasi itu sama saja kepasrahan diri, itu sama. Walaupun tidak meditasi, tapi sampean pasrah menyadari diri apa yang harus itu sama meditasi sampean, sudah. Mas, bagi WA ada nomor saya di deskripsi channel, Mas, ada. Silahkan, saya sampean mau konsultasi gimana, silahkan, saya tanggapi. Ada grup juga untuk pembelajaran, ada. Grup yang untuk ngobrol-ngobrol ya ada. Kalau pengen gabung di channel ya ada itu tombol gabungnya. Pokoknya saya beri kemudahan buat semuanya. Yang penting kita bisa belajar bareng. Itu biasa, Mas, sampai sarafnya belum tertata. Tapi dengan gitu sampai nanti akan terbebas dari namanya asam urat. Ini saya live, Mbak, tidak bisa jawab. Kalau sampai WA saya live, saya tidak akan pernah menjawab. Kalau saya jawab WA jenengan, nanti keluar live-nya. Rahayu Mardika, saya juga otodidak belajar meditasi. Ternyata saya tidak sendirian, Kang. Awalnya saya yakin apakah jalan yang benar. Nah, iya, memang saya dulu juga tidak ada yang ngajari saya meditasi. Saya juga dengan kesadaran diri saya itu duduk diam dulu. Jadi tidak apa-apa, merenung saja dulu. Akhirnya mencari posisi. Om Ria matur sembah nuwun. Kang mau tanya bagaimana cara mengatasi energi yang bergejolak dari tenggorokan sampai kepala. Kepala kadang serasa besar, terima kasih. Itu penyaluran energi. Kalau kepala sampai merasa besar, itu sarafnya membenahi. Itu sebenarnya logis. Itu logis, Mbak. Nah, cara mengatasinya sampai kembali ke kesadaran, ke pola pikir sampean. Ini bukan, gitu loh, Mbak. Kalau ada sesuatu yang ini bukan. Nanti kalau sudah ribet, batalkan meditasinya. Awali dari awal lagi. Sampai benar-benar. Saya dulu juga begitu, berulang-ulang. Setiap meditasi saya diam, kok ada ini. Saya kembali lagi awal. Ini bukan ini. Saya meditasi lagi, ada lagi getaran, ada lagi yang penampakan, ada ini. Saya kembali lagi ke awal. Bukan ini. Nah, gitu. Saya memang dulu sering gitu. Kembali. Jadi kita harus mempunyai prinsip. Bagaimana Kang meditasi dengan mendengarkan handset dengan musik, tidak apa-apa. Itu ketenangan diri namanya. Meditasi ketenangan jiwa diri. Tidak apa-apa juga. Itu meditasi itu tidak sampai harus sekali jadi, itu tidak. Sampai kalau tidak tenang, ulangi, tidak apa-apa. Yang kita carikan ketenangan. Ketenangan dulu. Pertama itu ketenangan dulu yang hadir dalam meditasi itu. Setelah ketenangan kita baru mencari yang lainnya. Itu ketenangan dulu. Nah, doanya mudah. Kita mengenal Tuhan dan alam semesta. Jadi jangan berpikir kemana-mana.
Tidak apa-apa, itu memang tahap Mas. Dalam meditasi itu ada tahapnya. Tidak langsung suwung gitu, enggak. Pasti ada tahapnya. Kita melawan rasa diri kita sendiri, nahan batin kita sendiri, menghandle panca indera kita sendiri, menghandle perasaan kita sendiri, menghandle pemikiran kita sendiri. Ada tahapannya. Dan perjalanan sampean itu, tahapan-tahapan itu dinikmati saja. Nanti sampean akan menemukan, tapi jangan sampean terlalu masuk ke ranah halusinasinya, alam sadar, alam bawah sadar. Sampean jangan masuk alam bawah sadar. Kalau masuk alam bawah sadar nanti sampean ketemu yang goib-goib itu. Iya, itu sensasi. Nah, itu sensasi saat Mas Permadi, itu sensasi saat sampai meditasi. Itu saraf sebenarnya yang memainkan itu. Jadi saraf sampean ada yang kesumbat, ada yang lancar, ada yang sumbat. Nah, di situ perkembangan dari saraf itu sehingga mengubah rasa kita menjadi seperti itu. Rahayu Kang, mau tanya, kadang waktu meditasi kedua telinga berdenging terus dada ledakan pas kening-kening itu apa ya Kang? Matur suwun, itu ledakan energi Mas. Itu kalau sampean ikuti juga masuknya nanti sampean ke ranah halusinasi sampean. Sebenarnya energi dalam diri kita sendiri, rasa kita sendiri itu sebenarnya Mas. Izin Mas Arif, izin bertanya. Mas, saya mengikuti meditasi dasar ini, terus nyeri tulang ekor tapi tidak sakit seperti umumnya. Terus nyeri di tulang ekor tapi tidak sakit seperti pada umumnya. Itu berarti sampai ada masalah di saraf tulang ekornya. Itu pembenahan. Sampai mati kalau tidak nyeri, apa itu panas, energinya panas di pinggang. Nah, di saat alirannya itu sebenarnya apa? Memperbaiki saraf kita. Daryanto matur sembah nuwun, Rahayugi Kang matur sembah nuwun. Sudah rawuh. Matur sembah nuwun buat semuanya yang sudah hadir, sudah rawuh di channel Kang Tro. Dibantu like-like-nya biar sama dengan penontonnya. Jangan takut untuk like. Saya berbagi ilmu sampai berbagi like kan pas toh. Sampai berbagi subscribe, saya berbagi ilmu kan ya pas. Makanya itu sesuatu dukungan panjenengan kepada saya like. Itu saja. Karena yang saya punya hanya ilmu. Saya tidak bisa nge-like sampean. Rahayu Kang Ma dari Kediri. Sinau Kang Ma, durasi saya semedi kisaran 1 jam. Itu maksimal atau kurang nggih. Wah, itu sudah lama itu. 1 jam itu, kalau saya itu paling 15 menit, 20 menit itu aja. Kadang kalau ada perlu saya bisa 2 jam. Itu kalau ada perlu. Iya Mbak Nisa. Itu sampai ada masalah di tulang ekor jenengan. Itu jawabannya logis. Nggak usah goib-goib, saya juga enggak senang bahas goib itu enggak. Suatu yang goib itu enggak perlu dibahas. Enggak kelihatan kok dibahas. Yang kelihatan aja, Mas. Nah, di sini kita harus kesadaran diri kita di situ. Amin. Berkembang karena atas berkat panjenengan semua. Channel saya itu tidak bisa berkembang sendiri kalau bukan panjenengan semua yang mendukung saya. Mau petunjuk Kang, doa pertama untuk meditasi apa Kang? 1. Enak itu doanya, enak, simple, enak, mudah dihafalkan. Duduk diam. Ya Tuhan, saya ingin belajar ilmu. Berikan saya ilmumu walau setetes. Sudah cukup itu aja.
setetes ilmu Tuhan itu melebihi samudra, Mas. Makanya enggak usah mintanya banyak-banyak, setetes saja. Itu doanya Sunan Kalijogo di saat dia meditasi. Dia mendapatkan setetes saja sudah bisa ngatur tanah Jawa. Lagi kita kan gitu toh, itu doanya. Dan dia bukan sehari 2 hari meditasinya. Sunan Kalijogo itu bukan 2 hari 1 hari, 2 tahun. Itu baru paham. Kita belajar makanya telaten. Kalau bisa tiap hari melakukan. Telaten, Mas. Kunci itu telaten. Niat, tekad, yakin, telaten. Nanti akan ketemu kita. Kalau kita tidak telaten, itu juga lama jadinya. Yang seharusnya jadi tidak jadi. Karena kurang apa? Kurang telatennya kita. Saya dulu belajar ya tiap hari. Tiap hari. Terkadang untuk membangun diri saya mencoba ke tempat-tempat angker gitu. Jadi saya pengen melihat benar-benar memang ada atau enggak itu yang namanya hantu gitu. Matur sembah nuwun Mas Awang. Itu doa paling mudah, bahasanya ya bahasa kita sendiri. Doa itu yang cepat terkabul, itu yang sampean paham. Itu sampean pakai doa, pakai bahasa sampean sendiri. Jadi sampean paham, minta sampean itu apa, itu paham. Itu cepat terkabul. Kalau sampean berdoa tapi tidak paham artinya, tidak paham maknanya, susah untuk kabulnya. Tiap hari berapa menit, Kang? Paling saya itu 10 sampai 15 menit, tidak pernah lama-lama saya meditasi itu. Cuma meriset diri aja kalau saya. Adang Bayu matur sembah nuwun, salam rahayu Ki Sugeng Rawuh. Monggo dibantu like-like-nya biar sama. Matur sembah nuwun yang sudah hadir 35 orang. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Dibantu share, like dan subscribe-nya yang belum subscribe. Monggo matur sembah nuwun, sangat konco-konco sudah mendukung channel saya. Semoga teman-teman diberi keberkahan, kemuliaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus sembah nuwun buat semuanya. Nah, jadi dalam pemahaman sebuah meditasi, di sini saya ambil judul rahasia meditasi dan makrifat. Ini ada kesinambungan, ada kaitan, ada kesamaan. Karena apa? Meditasi adalah jalan menuju makrifat, untuk mengenali Tuhan kita. Asli mana? Asli saya ini Karanganyar, Gunung Lawu. Mantap Mas, dibongkar habis ini. Banyak yang terlena jebak halusinasi. Siap-siap. Ya, kenapa enggak kita? Kita punyanya ilmu ini, yuk kita sampaikan gitu aja. Kita punyanya, yuk kita sampaikan. Kita ngomong berarti sudah menjalankan. Kalau kita belum menjalankan, enggak berani ngomong juga sih. Nanti takutnya menjerumuskan. Takutnya menjerumuskan. Kalau belum menjalankan, sudah ngomong, sudah bercerita, nanti takutnya itu menjerumuskan. Makanya saya kalau tidak tahu, ditanya ya saya tidak tahu. Kalau tahu ya tahu. Itu kita tidak usah munafik dengan diri kita sendiri, karena kita ya belum mampu juga, kita masih belajar bersama. Jadi kalau tidak tahu ya ngomongnya tidak tahu, kalau tahu tahu. Itu aja kalau saya sih. Kenapa malu kan gitu. Kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasinya gitu. Jangan lupa kopi-kopinya. Karanganyare pundi terminal Bejen.
Sampai kalau sampai terminal Bejen, sampai telepon saya, udah dekat. Monggo yang mau jalan-jalan ke Gunung Lawu mampir ke tempat saya. Kita ngopi-ngopi bareng di sini, monggo. Semuanya boleh, monggo pokoknya. Bebas, saya ini merdeka karena ini bukan rumah saya, ngontrak. Aduh, guyon pokoknya Mas. Wis tenang apa guyon. Jadi itulah rahasia dari meditasi. Jangan takut bermeditasi, karena dengan meditasi kita kembali ke kesadaran diri kita. Untuk sadar itu jangan takut. Terkadang kita itu jangan mengikuti umumnya, yang tidak umum itu yang seru. Ya, jangan mengikuti umum. Umumnya gini, Mas. Oh, hidup itu tidak umumnya kok. Hidup itu mempunyai jalan sendiri-sendiri lah. Kalau umumnya orang hidup ya nanti sama semua. Ya, kadang nggak harus tidak umum juga. Nah, meditasi itu kan ya sekarang, dulu itu umum, sekarang kan tidak umum. Kalau bisa meditasi itu memakai wangi-wangian. Kayak dupa itu sebenarnya wangi-wangian, itu tidak ada maknanya untuk mewangikan ruangan. Kalau tidak pakai dupa ya pakai minyak untuk wangi. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketenangan diri. Itu untuk meningkatkan ketenangan diri. Wangi-wangian. Jangan takut. Saya standby kalau di rumah dupa. Ada orang marah ya biarin itu. Saya tidak ganggu. Itu. Makanya buat teman-teman ya semangat saja. Tidak ada yang tidak bisa diraih. Jangan takut melampaui batas kemampuan selama sampai percaya adanya Tuhan. Karena Tuhan itu senang orang yang mau berusaha itu senang. Sesaji sama saja. Saji itu adalah wujud syukur kepada alam. Kalau sampai pengen tahu, bukan memberi setan atau apa, tidak lah, setan tidak mau lah. Iya, kita karena ini akhir zaman, banyak orang nanti akan kembali kesadaran diri, akan kembali ke jati dirinya. Apabila alam sudah mengombang-ambingkan, ini banyak permasalahan, banyak bencana. Akhirnya orang sadar di situ. Akhirnya akan timbul ledakan bangkitnya spiritual. Ini memang sudah akhir zamannya seperti itu. Jadi jangan heran, ya memang sudah zaman. Nanti kalau sudah bagus semua ini nanti terjadi Mahapranalaya. Itu namanya kiamat kalau dulu. Nah nanti ya mulai penghidupan baru lagi. Ya pasti ada yang tersisa, tidak semua mati. Pasti ada yang tersisa. Seperti dulu golongannya Nabi Nuh tersisa, gitulah. Sama nanti. Pulau Jawa itu tiap 2000 tahun sebenarnya. Nusantara ini. Ini sudah lebih 23 tahun. Seharusnya sudah Mahapranalaya. Dicantumkan nomor rekeningnya di deskripsi, mbok menawi wonten sing ajeng transfer kangge ngopi sampean. Oh alah, kalau pengen transfer WA saya aja. Nah, saya tidak mau menyantumkan nomor rekening saya di situ. Mohon maaf, bukan saya tidak mau. Kalau memang pengen dengan kesadaran diri, ya monggo WA saya. Itu di situ ada nomor saya. Saya tidak mau. Tidak Mas, kalau nomor ini saya tidak mau mencantumkan. Kalau pamit riyen nggih Mas, matur suwun ilmune, matur sembah nuwun. Monggo ditinggalkan like-like-nya Mas, subscribe-nya, dan jangan lupa di-share. Kalau bisa di-share, nanti tiap hari kita bisa belajar bareng. Nanti saya tidak lama soalnya saya ada pembelajaran sama teman-teman
pelajaran bareng-bareng meditasi di grup pembelajaran. Jadi saya tidak bisa lama live-nya. Mungkin saya jadwalkan tiap hari, tapi tidak lama-lama karena jam 9 saya harus berbagi pengetahuan dengan teman-teman lewat grup WA saya, yaitu untuk belajar meditasi bareng. Di situ ada teman-teman dari berbagai daerah. Jadi kita VC sama-sama, itu video call bareng-bareng. Mereka memperagakan, saya yang mengarahkan gitu bareng-bareng. Tanda-tanda leluhur datang kan. Iya, leluhur itu sudah datang, bukan tanda-tandanya lagi. Leluhur itu sudah datang. Dalam diri-diri panjenengan itu ada leluhur. Sampai menyadari atau enggak. Nah, makanya suruh meditasi itu biar sadar diri. Biar kembali ke ajaran leluhurnya sendiri. Sampai orang sini, jadilah orang sini. Jangan jadi orang mana-mana. Jadi orang sini saja. Tidak marah Tuhan sampai jadi orang sini, sudah kodratnya dilahirkan di sini, berarti orang sini, gitu aja loh. Cara ikut grup meditasi gimana Kang? Itu sebenarnya gini Mas, kalau saya sebenarnya itu ilmu itu tidak pernah saya itu membayar. Teman-teman kemarin itu musyawarah, ayo bikin grup, nanti yang ngajari Kang Tro. Dan setiap orang membayar 500.000 untuk selamanya. Jadi habis bayar itu sampai tua, sampai mau belajar sama saya selama saya masih hidup, itu tidak bayar lagi. Itu sebagai tanda terima kasih, gitu aja kata teman-teman. Ya oke, saya oke saja. Masalahnya kalau saya itu tidak suka jadi guru itu, saya dari dulu tidak suka saya. Saya punya paguyuban ya buat saya sendiri. Walaupun sudah terdaftar, tapi saya buat saya sendiri, tidak punya anak buah saya itu dari dulu. Itu, tapi kadang orang itu kan berat. Ada cara kesampaian gabung di situ loh, gabung di channel itu kan 19.000 enggak salah, 9.900 itu. Kalau nanti lebih dari 20 orang atau 25 orang yang gabung, nanti saya bikinkan live streaming khusus buat yang gabung. Itu bisa nanti sampai kita belajar bareng. Kadang pakai video kita hadir semua itu bisa nanti. Cuma kita tunggu kan baru saya aktifkan masalahnya untuk belajar ini. Saya ingin membuat satu tempat untuk agar kita bisa belajar bareng. Biar saya lebih berguna lah, sedikit-sedikit berguna untuk orang lain lah. Kalau saya nanti mati kan, sewaktu-waktu saya ada gunanya. Tidak nganggur gitu loh, ilmu saya itu tidak nganggur loh, tidak saya pakai sendiri gitu loh. Kalau bisa itu untuk yang lainnya juga. Sekarang kalau saya logika, sebenarnya saya dulu kemarin itu juga berat. Kok bayar, saya bilang. Tidak apa-apa Mas, 500.000 untuk seumur hidup kok. Ya udah, itu tidak apa-apa. Saya belikan sesaji, ini untuk kalian semua pokoknya. Saya ritualkan untuk kalian semua. Siapa nama sampai satu-satu. Itu memang saya sengaja dulu kemarin itu. Makanya memang kalau untuk masuk grup privat pembayarannya itu 500.000 satu kali seumur hidup. Anggap aja ganti perjalanan toh Mas Kawin, sampan bawa uang 500.000 juga tidak mungkin dapat ilmu yang banyak. Paling perjalanan dari sini Jakarta udah habis, pulang pergi habis sudah. Ya itu untuk bisa dipakai seumur hidup kan enak toh. Sampai mau belajar ilmu apa toh, spiritual apa nanti saya ajari. Nah disinilah kita kembali ke topik kita meditasi ini tadi. Jadi setiap tahap sampai nikmati. Mungkin sampai ada getaran dulu, ada perjalanan energi dulu, harus pembangkitan cakra kundalini dulu. Monggo sampai nikmati di situ. Nanti sampai akan naik sampai menuju suwungnya. Kalau sudah suwung nanti sampai malas hidup. Sudah tidak ada kepinginan apa-apa kecuali mati. Bahkan mati itu dengan senang hati. Karena apa? Tahu jalannya.
Semakin cepat kita mati itu semakin baik kalau bagi saya. Nah, itu sampan pembenahan, Mas. Kaki kesemutan, tulang ekor panas, itu sampan pembenahan saraf. Nah, itulah yang kadang tidak disadari orang. Kadang tuh orang tidak nyadari kalau ada yang salah pada sarafnya, ada yang salah. Itu tidak menyadari. Makanya di saat meditasi semua terasa. Karena apa? Kita netral semua. Kita istirahatkan semua. Di situ yang tidak benar jadi tahu gitu. Contoh lah, sampean swibuk gitu. Sampean tidak tahu ada sesuatu yang salah gitu, tidak tahu. Tapi di saat sampean diam, sampean justru malah tahu. Setelah saya habis sholat rutin sehari 3 kali meditasi selama 6 bulan ini bersama sesepuh dari Bali. Setelah ini yang saya rasakan kalau ada energi negatif yang masuk ke badan itu terasa banget. Kalau gitu normal apa enggak Om? Normal. Sangat normal. Karena indera perasa sampan peka. Itu sangat normal. Kang Tro, kula gadah guru kathah tapi kok mboten saged sinkron niku kados pundi. Hanya guru tapi ndak sinkron. Itu berarti belum klik pada hati panjenengan ataupun pada yang di dalam jenengan. Dalam jenengan itu ada leluhur, dia juga milih mencari orang. Tidak asal-asalan. Kalau ndak baik kadang dia menentang. Itu benar itu, sampai cari guru ya. Orangnya baik sebenarnya. Tapi leluhur sampean tuh tahu kalau dia ndak baik. Terus sampai sampean dijauhkan sendiri kok. Sama leluhur itu, dijauhkan sendiri. Tahu-tahu sampean tuh benci aja gitu. Tahu-tahu ndak pengen ke situ lagi. Biasanya gitu. Makanya jadi guru itu susah. Saya ndak mau makanya. Jadi guru itu susah kan. Tidak semua orang bisa. Kalau guru-guruan ya bisa semua. Baru belajar spiritual udah jadi guru ya. Nanti muridnya kayak apa? Saya dulu kalau jadi guru, saya tanya dulu. Satu itu kalau dia mampu jawab pertanyaan saya, ya saya jadikan guru gitu aja. Kalau berarti dia paham itu. Kalau tidak paham ya kita aja mencari pemahaman, dia tidak paham kan ya bingung namanya. Yaitu buat teman-teman semuanya, wah berat Kang, jadi guru itu berat. Bukan hanya abot, berat. Makanya tidak semua orang mampu menjadi guru. Berat. Nah, ya buat teman-teman semuanya berhati-hati dalam belajar. Selalu dengan pola pikir yang benar, jangan mengikuti rasa karena melihat sosoknya ataupun melihat bajunya atau melihat cara bicaranya, jangan. Carilah guru yang sampai di saat di situ sampai senang. Sampai diberi kebebasan, sampai diberi pemahaman, bukan kepandaian loh, pemahaman. Karena ilmu yang paling susah itu adalah ilmu hidup, bukan kesaktian. Ilmu menjalankan hidup itu paling susah, susah dipahami. Kalau ilmu kesaktian itu mudah, yang susah itu ilmu pemahaman hidup. Makanya banyak orang yang tidak paham. Oh bener Kang Tro, matur suwun, sangat pencerahan nih. Selalu nyimak Mbak Siti Nintiah, terima kasih. Nah itu memang pencarian Mas, namanya orang hidup itu pencarian. Yang dulu pernah bersama sampean, pasti sampean cari sampai ketemu. Kalau sudah ketemu yo klik. Gitu. Sama jodoh itu juga ada. Makanya jodoh itu sudah ditakdir, itu jodoh itu sudah ada. Sudah ada, semua itu sudah ada. Kita itu tinggal berjalan gitu loh sebenarnya, tidak usah ribet. Hidup itu kita tinggal menjalani gitu aja loh sebenarnya itu. Jadi tidak perlu ribet-ribet. Makanya buat teman-teman monggo yang mau bergabung di channel Kang Tro nggih monggo, mau gabung di pembelajaran nggih monggo. Nanti kita bisa belajar bareng.
monggo. Karena saya tidak bisa live lama-lama, ini saya mau adakan pembelajaran online untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan matur suwun banget sudah hadir di channel saya. Tolong dibantu like dan subscribe serta share apabila video saya berkenan di hati panjenengan semua, agar lebih bisa memberi manfaat. Mari kita bangun jiwa-jiwa yang sadar sebagai anak cucu Nusantara, biar kita kembali ke jati diri sebagai anak cucu Nusantara itu sendiri. Kita bangkitkan kembali ajaran-ajaran leluhur kita, karena dulu ajaran leluhur kita itu sudah terbukti bisa menjadi mercusuar dunia ataupun penerang dunia waktu dahulu. Nah itu waktu dulu makanya namanya Indranes Surya. Itu sebelum Indonesia, sebelum Nusantara, sebelum Jawa Dwipa, itu adanya Indranes Surya, itu negerinya para dewata, yaitu negeri kita ini. Makanya ajarannya mari kita bangkitkan kembali agar kita juga kembali menjadi negerinya para dewata. Dari saya mungkin tidak dapat panjang lebar, besok kita sambung lagi, setiap hari kita belajar, dan nanti silahkan komen besok untuk pembahasannya apa, monggo. Jadi saya terima kasih sudah mendukung channel saya, matur sembah nuwun banget dukungannya. Tanpa panjenengan semua, channel ini juga tidak akan bisa berkembang. Dibantu like, subscribe, dan share-nya. Matur suwun dari saya, Kang Tro, salam hormat, salam kebajikan, salam paseduluran, salam rahayu, 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun.